Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-134 majalah Narwastu. Kembali kami mendatangi seorang tokoh masyarakat, seorang pengusaha yang juga dikenal anggota jemaat gereja HKBP. Beliau adalah Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beliau ini seorang pengusaha tambang dan pemerhati tambang. Beliau sekarang komisaris di perusahaan tambang Indeksim. Beliau juga dikenal sebagai komisaris utama Bona Mitra Group, juga ketua Dewan Pembina Ormas Laskar Merah Putih, juga ketua umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah, dan saat ini berjemaat di gereja HKBP Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Beliau ini sangat aktif di distrik DKI Jakarta di HKBP, jadi beliau punya perhatian khusus dalam membina jemaat HKBP. Kita akan berbicara nanti dengan beliau ini seputar isu izin tambang yang saat ini begitu ramai diperbincangkan, di mana kita tahu gereja besar HKBP pun menyampaikan menolak izin tambang yang diberikan pemerintah sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena ormas-ormas keagamaan dianggap punya kontribusi besar dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa. Kita akan sapa beliau. Shalom Pak Pasaribu. Shalom, selamat siang Narwastu. Selamat siang. Pak Pasaribu, Bapak selama ini dikenal cukup tegas bicara tentang izin tambang yang diberikan pemerintah melalui Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bapak menyatakan ini sebenarnya apresiasi pemerintah yang harusnya disambut baik oleh ormas-ormas keagamaan. Kita tahu NU sudah menerima izin ini, dan saya baca di berita CNBC Indonesia, Muhammadiyah pun nampaknya akan menerima. Tapi gereja besar HKBP, juga PGI dan juga KOI menyatakan menolak. Sebagai seorang pemerhati tambang dan juga seorang pengusaha tambang, apa pendapat Pak Pasaribu? Silakan. Pertama, saya tadinya ini sangat senang ketika pemerintah akan memberikan wilayah pertambangan batubara terutama kepada ormas keagamaan. Karena batubara ini awalnya adalah cadangan negara yang sangat sulit diperoleh pengusahanya oleh perusahaan swasta sekalipun. Dulu pertambangan batubara itu adalah merupakan dari PKP 2B, jadi perjanjian karya pertambangan batubara, pengusahaan pertambangan batubara dulu harus melalui Bukit Asam, kemudian beralih melalui pemerintah. Sangat sulit memperoleh tambang, 1 hektar pun sangat sulit memperoleh tambang. Tetapi ketika pemerintah menyatakan akan memberi tambang batubara kepada ormas keagamaan, saya sangat senang. Timbul dalam pemikiran kami, orang-orang yang tambang, mengapa pemerintah begitu bergairah memberikan kepada ormas? Kemungkinan sekali latar belakangnya adalah lahan pertambangan seperti yang dipegang oleh Kaltim Prima Coal maupun oleh PT Adaro, kelihatannya itu kelebihan cadangan sampai umur tambang itu selesai sesuai dengan perjanjian kontrak karya. Katakanlah misalnya PKP 2B-nya Kaltim Prima Coal itu akan 20 tahun lagi, akan berakhir. Pemerintah mungkin sudah menghitung 20 tahun ke depan cadangan itu masih berlimpah ruah. Lalu pemerintah itu melihat sementara ormas keagamaan yang selama ini berperan ketika Indonesia mau merdeka, mengapa mereka nggak dapat kebagian? Inilah cara pemerintah Presiden Jokowi untuk menarik lahan itu yang berlebihan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa ini untuk diberikan kepada ormas keagamaan. Kita harus menyambut baik sebetulnya. Ini tujuan yang sangat bagus. Lalu yang bikin kita kecewa, kenapa PGI dan HKBP menolak? Sementara umat Kristen di Indonesia ini memerlukan dana, memerlukan keuangan, memerlukan pendanaan untuk kegiatan mereka, baik untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan terutama untuk kerohanian. Kenapa harus ditolak? Itu yang jadi pertanyaan. Kedua, kalaupun misalnya ormas keagamaan seperti HKBP atau PGI menerima, tentu nanti pemerintah akan meminta ormas keagamaan ini memberikan suatu nama perusahaan yang akan mengelola tambang ini. Tentu badan hukum perusahaan. Nah, badan hukum perusahaan ini akan banyak mau. Seperti saya misalnya dengan kawan-kawan. Ada teman saya seperti Ido Huta Barat. Dia juga akan memberikan kontribusi untuk menyediakan dana untuk ini. Karena bagaimanapun
nanti ketika nanti ini dimasukkan kepada pemerintah, harus tersedia dana yang cukup untuk mengelola tambang, mengembor, melakukan fasilitas, pembangunan fasilitas pertambangan sampai ke dermaga. Ini raksasa, tapi kita bisa cari investor ke sini, asalkan lahan ini bekas dari kontrak karya atau PKP 2B, misalnya lah, dari Kaltim Primakol. Jadi ini sebetulnya ide pemerintah ini yang tidak dimengerti, tidak bisa diantisipasi oleh ormas agama Kristen, terutama agama Kristen yang lahir di Indonesia. Kita nggak bisa membandingkan kita dengan Katolik. Bagaimana dengan di Indonesia yang lahir dari kandungan Ibu Pertiwi? Miskin, sangat miskin kita. Contoh misalnya HKBP sampai hari ini hanya bisa memperjuangkan satu rumah sakit di Balige, hanya satu. Universitas sampai ini hanya satu, Nomensen. Kapan kita bisa berbangun rumah sakit yang baru? Kapan kita bisa membangun universitas yang baru? Coba lihat Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah membangun universitas di Sorong, di kantong Kristen. Siapa mahasiswanya? Orang Kristen. Lalu ormas Kristen kapan membangun universitas Kristen? Nah, ini memerlukan dana yang cukup besar. Itu selalu kita katakan, ormas Kristen di Indonesia jangan selalu lagi mengandalkan dana dari jemaatnya. Mari kita perjuangkan dari APBN. Kalau belum berhasil dari APBN, sangat bagus menerima ini pertambangan batu bara ini untuk kita kelola. Lalu, apa alasan mereka menolak? Dikatakan, oh, merusak lingkungan. Lingkungan mana yang dirusak? Lingkungan mana yang dirusak? Pertambangan batu bara, jangan dinilai pertambangan baru batu bara dengan ketika dia berproduksi. Jangan. Tambang itu baru bisa dinilai merusak kalau dia sudah selesai berproduksi dan diberikan waktu 10 sampai 15 tahun kemudian dia melakukan rehabilitasi, dan itu akan berbaik ke lingkungannya sesuai dengan AMDAL-nya. Jadi perlu saya sampaikan di sini pada pembaca Narwastu semuanya, pertambangan ini dari awal mempunyai AMDAL. Artinya AMDAL itu apa? Sebelum ditambang, itu harus dipetakan dulu rona lingkungan awalnya seperti apa. Digambar dulu semua, difotoin. Lalu kemudian dibuat suatu studi, kalau ini ditambang, nanti rona lingkungan akhirnya seperti apa? Ada rona lingkungan. Nah, dalam katakanlah pertambangan ini 30 tahun atau 50 tahun. Setiap 10 tahun ini dievaluasi, masih memungkinkan nggak ini pertambangan nanti di rona akhirnya memenuhi seperti yang di studi AMDAL. Kalau tidak memenuhi, ya direvisi AMDAL-nya. Tapi selama ini setahu saya belum ada yang direvisi, jadi masih memenuhi sesuai dengan standar AMDAL-nya. Jadi jangan dikatakan tambang batu bara merusak. Apanya yang dirusak? Di mana dirusak? Kalau sudah selesai produksi, 10 sampai 15 tahun kemudian direhabilitasi, kita akan baru lihat, oh, pertambangan di sini kolam ikannya, di sini pertaniannya, di sini perkebunannya, di sini kehutanannya, di sini rumah sakitnya. Baru kita lihat yang indah. Sama seperti hal membangun mall. Mall itu ketika dibangun, dia akan kelihatan seperti merusak. Seperti merusak kan? Di situ semua kayu-kayu berlemparan, batu-batu kelihatan di situ. Tapi kalau mall itu sudah selesai, itu juga masih memerlukan waktu 5 tahun kemudian, 3-5 tahun. Di sini akan dibikin supermarketnya, di sini buat restorannya, di sini tamanya. Setelah itu baru kelihatan indah. Tambang batu bara pun sama. Begitu ya. Tambang batu bara sama. Diperlukan waktu merehab. Dan jangan lupa, pertambangan itu memiliki jaminan reklamasi. Jadi kalau pertambangan misalnya memperoleh hasil, katakanlah 100 miliar tiap tahun, emangnya 100 miliar mau dikantongi semua? Tidak. Disisihkan sebagian untuk nanti penataan lingkunganmu, nanti rehabilitasimu, nanti reklamasimu, nanti penanamanmu. Ada dananya. Disimpan. Tidak mungkin ada pertambangan merusak lingkungan. Tidak. Lalu yang paling mengerikan lagi, ada orang dari umat Kristen sendiri yang bicara, tambang batu bara itu merusak. Saya katakan, kalau umat Kristen jujur, sekarang kamu jangan pakai listrik ini ya. Listrik ini dibangkitkan dari batu bara. Silakan kalian pakai lilin. Pakai lilin lah. Pakai lilin lah kalian. Jangan pakai batu bara, jangan pakai listrik. Yang kemudian lagi, perlu kalian ketahui. Coba pikirkan, seandainya Indonesia tidak membuka tambang batu bara. Mau jadi apa kita? Gelap gulita Indonesia. Industri tidak ada. Ini apa ini pemikiran ormas Kristen? Bisa dihitung tidak? Berapa banyak umat Kristen sekarang yang kerja di industri? Karena listriknya dari batu bara. Iya, Pak Pasaribu, Bapak dikenal punya komunikasi juga dengan Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ya. Apa tidak pernah disampaikan langsung misalnya melalui telepon atau WA? Ini dia yang saya kecewa.
Jadi saya sering katakan kepada beberapa pendeta Kristen ini sering mendoakan, Tuhan berikan kami jemaat yang pintar. Tuhan berkati jemaat kami supaya manusia-manusia pintar yang terkemuka agar menjadi pendorong, penyumbang, pemberi dana kepada gereja kami HKBP. Sekarang Tuhan kasih jemaat yang pintar, yang hebat, yang bagus-bagus lah. Pernah diminta pendapat tidak? Termasuk dengan Epor, saya nggak pernah diminta pendapat. Makanya saya sangat menyesalkan kenapa ditolak buru-buru. Sangat ditolak buru-buru. Padahal ini sangat bagus. Kalau nanti ini dikelola secara Kristiani berdasarkan kasih, terbuka, transparan, perusahaan yang kita majukan di sini, saya kira sangat bagus ke depan. Bahkan bekas tambang itu pun masih bisa kita kelola untuk jadi peternakan, pertanian, perkebunan, masih bisa kita kelola. Kenapa? Karena bekas pertambangan ini bukan daerah tandus, bukan pertambangan pasir, bukan kaleng-kaleng, ini organik. Batu bara ini berkata organik. Tanahnya subur, sangat subur yang bisa kita kelola nanti. Saya tidak bisa terima akal yang dikatakan banyak korban lingkungan. Lingkungan mana yang dikorbankan pertambangan yang berizin? Oh itu teori. Teori mana? Kita nggak berteori, kita praktek. Kita berpraktek. Saya sendiri tidak mau menerima dividen kalau memang batu bara kami itu merusak lingkungan. Tidak, ngapain saya terima itu? Dosa kan itu? Iya. Pak Pasaribu begini, sejumlah pimpinan gereja yang kami wawancarai di majalah Narwastu menyampaikan gereja itu cukup membina iman jemaat. Karena nanti kalau terjun ke dunia bisnis atau katakanlah menerima izin tambang itu sangat rentan dengan godaan korupsi. Apa komentar Pak Pasaribu? Tadi di muka sudah saya katakan, pemerintah ini memakai nama ormas keagamaan untuk menarik kembali ini areal ini yang terlalu berlebihan ini. Nggak ada cara lain. Apa alasan pemerintah menarik kembali cadangan ini, areal ini dari pertambangan yang sudah punya izin? Nggak ada. Tetapi dengan adanya pemberian kepada ormas, maka perusahaan-perusahaan ini bisa menerima. Oh, ormas ini nggak bagian, nggak pernah menerima rezeki di Indonesia ini. Padahal di dalam dulu waktu Republik ini mau dimerdekakan, mereka berperan aktif. Ini hanya satu strategi taktik. Tetapi memang harus diwujudkan diberikan kepada ormas. Nah silakan ormas keagamaan itu yang membentuk badan hukummu, memberikan perusahaan, carilah perusahaan yang betul-betul bikin perjanjian. Kamu tidak boleh melanggar ini. Bukan jadi pendeta yang mengurus tambang, tidak. Inilah akibat HKBP tidak masuk menjadi ormas. Seandainya HKBP menjadi ormas, tentu dia akan ada di situ Dewan Pembina. Dewan Pembina itu dari mana? Kotak pertama, Dewan Pembinanya dari pendidikan. Kotak kedua, Dewan Pembinanya dari mana? Kesehatan. Di dalam pendidikan dan kesehatan ada orang bisnis. Gitu ya. Dia akan menghitung rugi labanya, empat-empatnya. Lalu kotak ketiga bidang kehoringan, silakan para pendeta di situ. Makanya kalau kita lihat agama-agama lain, ormas agama lain, itu di Dewan Pembinanya, itu profesor pendidikan, profesor. Nah dalam profesor pendidikan itu ada ahli ekonomi, ada ahli bisnis. Di bidang kesehatan pun begitu, profesor kesehatan, profesor. HKBP mana? HKBP tidak pernah memanggil jemaat yang profesor menjadi duduk untuk melindungi ormasnya, tidak pernah. Karena kita hanya ormas keagamaan yang terdaftar di Departemen Agama. Itu pun berdasarkan ordonansi dari Belanda tahun 1960, 61. Ya, Pak Pasaribu begini. Mungkin ada jemaat HKBP juga barangkali pengusaha tambang yang sudah pernah Bapak ajak berkomunikasi. Bagaimana responnya soal ini? Saya berkomunikasi dengan Ido. Ido Huta Barat ini adalah CEO di PT Arutmin sekarang ini, grup dari Bumi Resources. Dia sangat akrab, dia lama bekerja di Kaltim Primakol. Saya telepon, Pak Ido, gimana ini komentarmu dengan penolakan gereja HKBP, ormas HKBP terhadap pemberian izin pertambangan batu bara ke ormas agama? Apa dia katakan sama saya? Saya sangat kecewa, sama dengan tulang. Dia panggil tulang sama saya. Tulang, saya sangat kecewa. Mereka ini tidak mengerti apa-apa. Pemerintah tidak rugi kalau kalian tidak mau. Tetapi jemaat Kristen di Indonesia akan dirugikan selama-lamanya. Makanya saya menghimbau, seandainya masih memungkinkan ini, tolong ormas Kristen ini kembali minta kepada pemerintah supaya dikasih jatah, supaya diberi kita kesempatan mendapat wilayah pertambangan. Dan yang akan mengelola tambang ini bukan gereja, bukan, ini hanya menandatangani, inilah perusahaan yang akan kami majukan. Lalu perusahaan ini membuat perjanjian dengan apakah ormas HKBP atau PGI. Dan kemarin kan kita sudah dengar sendiri,
apa yang Gomar Gultom bilang. Kami sudah pernah menghitung 1,2 triliun tiap tahun akan diperoleh dari pertambangan batu bara kalau kamu mau, pengusaha. Lah kenapa ditolak? Pertanyaannya lingkungan mana yang rusak? Saya perlu jelaskan sedikit ya mengenai cadangan. Cadangan negara itu hanya bisa diusahakan dulu oleh Bukit Asam dan kerjasama dengan perusahaan swasta asing. Dan pemerintah harus membayar royalti kepada pemerintah 3,5%. Itu dulu. Sekarang perjanjian kontrak karya ini kalau diperpanjang, royalti diberikan kepada pemerintah 28%, nggak main-main. Jadi misalnya, andai kata suatu perusahaan kita menambang 10 juta ton, maka 2,8 juta ton itu pemerintah goyang-goyang kaki, nggak kerja apa-apa, dapat 2,8 juta ton. Sama dengan minyak bumi, production sharing, itu juga cadangan negara. Pemerintah dapat 80%. Asing hanya dapat 20. Inilah yang membuat negara Indonesia sejahtera. Nah, di luar cadangan negara ini dulu, ada cadangan-cadangan batu bara yang kecil, itulah yang diberikan oleh swasta. Dan itu juga dipelajari pemerintah. Kalau cadangannya terlalu kecil, tidak layak, maka itu tidak akan pernah diberikan izin pertambangan. Itu yang disebut lahan jadi lahan umum. Nah, lahan umum ini ketahuanlah sama orang-orang nakal, digali secara liar. Digali secara liar menimbulkan kerusakan lingkungan. Ini yang dilihat oleh gereja. Yang rusak ini yang dilihat, yang bagus itu nggak dilihat. Karena yang rusak ini dilihat, ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab polisi. Polisi bilang, loh kami nggak tindak karena nggak ada laporan. Lah yang melaporkan siapa? Harusnya Pemda yang melaporkan di daerahnya. Masa Pemda nggak tahu ada pertambangan liar di situ? Lah kenapa nggak ditindak supaya tertib? Pak Pasaribu begini, apa Bapak sudah pernah diundang gereja untuk menyampaikan katakanlah edukasi soal masalah tambang ini supaya mereka lebih tahu tentang apa sebenarnya yang diharapkan pemerintah dengan situasi ini? Sudah pernah komunikasi dengan saya tidak pernah diundang oleh gereja mengenai pertambangan. Mengapa mereka nggak undang kita tidak tahu. Tapi antipati mereka terhadap tambang ini sangat luar biasa yang saya dengar. Ini yang terlalu a priori menurut saya. Nah, terkait dengan itu, supaya mereka jangan anti tambang, apa yang Bapak mau sampaikan kepada para sahabat Narwastu yang menyaksikan siaran podcast ini? Saya mau sampaikan kepada kita semua ya, sahabat Narwastu, bahwa pertambangan ini tidak merusak lingkungan. Kalaupun dikatakan ada yang dikorbankan, memang iya ada pengorbanan. Tetapi jangan lupa bahwa akhirnya rona lingkungan akhir dari pertambangan ini bisa lebih baik daripada rona lingkungan awal. Bisa lebih subur tanahnya daripada rona yang pertama. Kenapa? Karena kita sudah punya dana, semua bisa kita pupukin dengan bagus. Kolam air bisa kita beton, jalan bisa kita aspal, bisa kita beton semua, rumah-rumah kita beton. Sehingga pada akhir tambang itu akan kelihatan nanti bahwa di sini kolam airnya yang bagus, di sana ada perikanannya, di situ ada taman buahnya, di sini ada perkebunannya, di situ ada kehutanannya, di sini rumah sakitnya, di sana perumahannya, akan indah. Memang tidak bisa seperti roda lingkungan awal. Apa sih manfaatnya roda lingkungan awal kalau nggak subur? Nggak ada gunanya juga kan roda lingkungan awal nggak subur. Lebih bagus berubah tata lingkungan, tetapi lebih subur, lebih indah, lebih hijau. Inilah sasaran kita. Dan ada nanti di AMDAL-nya ada tertulis roda lingkungan itu kita akan pelajari. Jadi apa yang kita khawatirkan? Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Tambang ini memberi kontribusi ke Indonesia. Sekarang pertanyaan kita, saya bertanya dulu kepada para pendeta sama ormas gereja. Bisa nggak dibayangkan seandainya tidak ada tambang batu bara Indonesia? Ini gelap gulita semua. Apa kita perlu dengan gelap gulita? Nggak bisa berkarya, nggak bisa makan, kelaparan semua. Kita akan merusak diri kita sendiri. Jadi janganlah a priori. Pertambangan ini akan nilai plusnya banyak. Coba sekarang devisa kita dari pertambangan cukup besar. Barangkali kita paling besar sekarang. Pertambangan ini bisa yang paling besar. Jadi jangan harap, oh ada yang dikorbankan. Sesaat ada yang dikorbankan. Betul. Lihat Tiongkok. Sampai tahun 1995 Tiongkok itu masih gelap gulita, masih kabur. Iklimnya jelek, cuacanya jelek, udaranya jelek, kondisinya sekarang lihat. Mereka setelah punya uang, lingkungannya diperbaiki, udaranya dibersihkan. Sekarang udah bagus, indah. Kenapa kita tidak tiru? Bagaimana kita menanggulangi kerusakan lingkungan kalau kita nggak punya uang? Ayo. Dari mana? Dari mana? Jangankan itu, kita di bumi ini tidak bekerja, tidak merusak pun akan datang kusta. Pernah nggak? Penyakit kusta datang sendiri. Bagaimana gereja menyembuhkan penyakit kusta kalau nggak punya uang? Ayo. Kita tidak minta COVID, dapat COVID. Bagaimana gereja menanggulangi COVID kalau nggak punya uang? Ayo.
pertambangan memberikan kontribusi untuk negara ini supaya menanggulangi COVID, menanggulangi penyakit. Dia kena APBN. APBN kita dipenuhi dari pertambangan cukup besar. Jadi jangan a priori lah jangan sok pintar. Itu yang saya minta. Yang terakhir, sebagai seorang pengusaha dan pemerhati masalah tambang, Bapak sudah lebih dari 30 tahun ya di bidang tambang ini. Seandainya ada gereja yang mengundang Bapak untuk bicara, memberikan pencerahan atau edukasi soal ini, saya siap. Bapak siap? Saya siap. Dan memang harus itu supaya gereja tahu. Kita jangan ada kebohongan di antara kita, jangan ada sok pintar di antara kita. Mari kita terbuka. Mari, ayo kita terbuka. Yang paling menjadikan begini, jangan disamakan pertambangan batu bara dengan pertambangan timah di Bangka yang sudah rusak dari zaman Belanda. Itu sebabnya di timah tidak lagi direkomendir penambangan di darat, maka diarahkan ke laut supaya daratnya jangan dirusak lagi, ditata. Tapi jangan lupa, pertambangan pasir pun sekarang bekas dari penambangan timah sudah masuk ke Jakarta. Dari mana pasir Jakarta? Kalau nggak dari timah, ada nilai positifnya sekarang, bekas tambang timah yang lama. Namun uang yang dari pasir ini harus dipakai merehabilitasi lingkungan di Bangka Belitung, gitu ya. Baik, para sahabat Narwastu, itu perbincangan yang cukup menarik seputar tambang dengan seorang pengusaha dan pemerhati tambang, Bapak Insinyur Sahat Parudian Pasaribu, Magister Pendidikan. Kalau di edisi-edisi yang lalu, kami sudah menampilkan para pendeta dan jemaat yang tanda petik anti tambang. Sekarang kami memberikan ruang untuk Bapak Pasaribu juga bicara tambang. Pak Pasaribu, ada yang mau disampaikan sebagai penutup kepada para sahabat Narwastu? Iya, jadi kepada para sahabat Narwastu, saya sebagai pengusaha pertambangan batu bara, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, kontribusi pertambangan di Indonesia sangat besar sekali, dan lapangan kerja pun sangat besar terbuka bagi mereka. Dan pertambangan batu bara selain memberikan kontribusi keuangan buat negara dan buat kita semua, pertambangan batu bara nanti akan memberikan kontribusi lingkungan yang lebih baik, penataan tata ruang yang lebih bagus, penghijauan yang lebih baik. Itu yang akan kita idamkan nanti. Tapi jangan salah menilai. Pertambangan batu bara yang sedang berproduksi tidak boleh dinilai bahwa dia telah merusak lingkungan. Pertambangan itu memerlukan waktu 10-15 tahun kemudian setelah dia berhenti produksi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kita tidak perlu ragu-ragu. Marilah dukung pertambangan batu bara kita di Indonesia, karena itu membuka lapangan kerja dan menghasilkan devisa buat negara. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pasaribu atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan podcast kita kali ini. Kiranya kita semua sehat dimanapun saat ini berada. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.